Bab 8. Malam pertama. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Mas Danang membaca doa. Plak. Bukan mengaminkan, aku malah menepis dengan kuat tangannya yang memegang ubun-ubunku. Aduh, sakit ucapnya sambil mengelus tangannya. Bukan itu doanya, siapa suruh berdoa begitu? Lagian tadi udah dibaca juga setelah akad, kenapa mau dibaca lagi? Aku berkata dengan kesal pada suami sekaligus kakakku itu. Kakak tiriku maksudnya. Memang itu doa apaan? Mas Danang pura-pura bertanya padaku. Tahu? Aku berkata sambil berlalu menuju tempat tidur dan menutup seluruh tubuhku dengan selimut. Diana Putri Hapsari, aku hanya ingin menghiburmu. Kakakku itu selalu memanggil lengkap namaku jika aku merajuk atau susah dikendalikan. Jangan mencoba menghiburku dan jangan coba menyentuhku, aku berteriak dari balik selimut. Aku masih sangat kesal dengan kejadian di acara pernikahan tadi. Gadis-gadis itu tanpa tahu malu menggoda suamiku di depan mataku. Sepertinya keberadaanku tidak dianggap di sana. Tegur Mas Danang sambil mengelus kepalaku dari balik selimut. Mas Danang sudah duduk di tepi ranjang milikku. Meskipun aku tidur sendirian, tapi ukuran ranjangku bisa muat untuk 2 orang. Karena aku tidak suka memakai ranjang yang hanya muat 1 orang. Aku tidak bisa bebas bergerak memakai ranjang single. Jangan sentuh aku, Mas, gumamku dari balik selimut. Terdengar dia menghela napas panjang dan bangkit dari duduknya. Aku mengintipnya dari balik selimut. Harusnya kami tidak menghabiskan waktu dengan bertengkar begini kan? Apalagi kamarku sudah begitu indah dengan hiasan khas kamar pengantin. Mas Danang membuka baju kokonya seperti dia hendak mengganti baju. Aku menelan ludah dengan susah payah melihat pemandangan itu. Apa harusnya aku tidak usah ngambek? Batinku bergejolak. Mas Danang berganti dengan kaos lengan pendek, kemudian menggelar bed koper tidak jauh dari ranjangku. Kenapa dia malah tidur di situ? Kalau tidak mau tidur di ranjang atau merasa aku tidak mau berbagi ranjang dengannya, kenapa dia tidak tidur saja di kamarnya sendiri? Kan tinggal keluar dan berjalan beberapa langkah saja dari sini, gerutuku dalam hati. Dia tidak langsung tidur, tapi sepertinya memeriksa smartphone miliknya. Setelah beberapa saat, dia menatap padaku dan berjalan ke arahku. Aku masih mengintipnya dari balik selimut dan segera memejamkan mata. Apa kamu tidur dengan tetap memakai jilbab? Gumamnya. Aku yakin pasti tidak, tapi kalau aku melepasnya pasti kamu akan marah, ucapnya lagi sambil membuka selimut yang menutupi wajahku. Tangannya mengelus pipiku. Oh Tuhan, pemilik alam semesta, kenapa telapak tangannya begitu lembut, bahkan lebih lembut dari telapak tanganku. Tadi saat dia meremas tanganku, aku tidak begitu merasakan karena tertutup kemarahan. Dia mendekatkan wajahnya padaku. Aku bisa merasakan hembusan napasnya yang hangat. Allah, apa yang akan dia lakukan padaku? Apa dia akan menciumku? Di mana? Pipi, kening, atau bibir? Semua belum pernah ada yang memerawaninya karena dia menjagaku seumur hidupnya. Jantungku berdetak kencang seolah hendak melompat dari dalam sana. Heh, jantung, jangan bersuara terlalu keras, bikin malu aja kalau didengar sama Mas Danang, makiku dalam hati. Aku memaki diriku sendiri, sungguh lucu. Sedetik, 2 detik, aku tidak merasakan sentuhan dimanapun. Bahkan hembusan napas itu sudah hilang.
Kupicingkan mata mencari pemilik napas itu, tapi dia tidak ada. Ternyata sudah merebahkan dirinya di atas bed koper yang tadi dia gelar. Perasaan apa ini? Kenapa aku kecewa tidak jadi diciumnya? Aku menggerakkan badanku dan menutupi kembali wajahku dengan selimut. Entah Mas Danang melihat atau tidak, aku tak peduli. Setelah lama bergelung dalam selimut, akhirnya kubuka kembali selimut yang menutupi mukaku setelah kupastikan Mas Danang terlelap. Lama-lama ngap juga, bisa-bisa aku kehabisan napas. Kehabisan napas bukan karena berciuman, tapi ngumpet di bawah selimut. Kata Vivian, orang berciuman bisa kehabisan napas. Bagaimana bisa? Apa mereka sampai lupa bernapas kalau sudah berciuman? Kutatap suamiku yang sepertinya tertidur dengan nyenyak. Dadanya naik turun dengan teratur seiring dengan hembusan napasnya. Aku bangun dan berjinjit ke arahnya. Kulambaikan tanganku di depan mukanya, memastikan jika dia benar-benar tertidur. Ya Allah, sempurnanya Kau ciptakan makhluk satu ini. Apa Nabi Yusuf setampan dia? Pantas saja gadis-gadis itu patah hati saat tahu Mas Danang menikahiku, ucapku dalam hati sambil memandang wajah kakakku. Selama ini memang aku tidak pernah begitu memperhatikannya sedekat ini. Bibirnya yang tipis dan merah itu kenapa begitu menggodaku. Aku dekatkan wajahku padanya dengan bertumpu pada kedua tanganku. Diana, kamu ini baru berusia 19 tahun, jangan berpikir mesum. Peri bersayap putih di kepalaku menasehatiku. Cium Diana, bahkan di luar sana banyak yang sudah memiliki anak setelah lulus SMA. Kamu ini sudah dewasa, sudah kuliah, masa belum pernah merasakan gimana lembutnya bibir lawan jenismu? Apalagi dia suamimu. Peri bersayap hitam memanas-manasi agar aku mencium Mas Danang yang sedang terlelap. Cium. Jangan. Cium Diana. Jangan Diana. Diam, pekiku keras. Mas Danang membuka matanya dan kaget melihatku dalam posisi seperti itu. Ditambah lagi aku berteriak di depan wajahnya. Kenapa sayang? Tanya Mas Danang sambil menatap dalam ke arahku. Oh Tuhan, demi apa dia memanggilku sayang, pekiku dalam hati. Itu, aku terbata-bata. Tadi ada nyamuk di jidatmu dan aku hendak menepuknya, jawabku berbohong. Terus kamu meneriakinya juga? Tanyanya lagi. Aku mengangguk dengan cepat, melebihi kecepatan cahaya. Terus kamu mau apa dengan posisi seperti ini? Tanya Mas Danang lagi. Aku segera bangkit dari posisiku dan hendak kembali lagi ke tempat tidur. Tapi dengan sigap, Mas Danang meraih pergelangan tanganku dan memegangnya dengan erat. Kamu yakin tidak ingin melakukan yang lain? Bisik Mas Danang menggodaku. Enggak, jawabku cepat. Aku meronta dan melepaskan cengkeraman tangannya. Kemudian segera merangkak hendak meninggalkan tempat tidur Mas Danang yang ada di lantai. Tapi lagi-lagi dia meraih pergelangan kakiku. Mas, apa-apaan sih kamu? Lepas Mas, pekiku. Kalau aku tidak mau gimana? Godanya. Aku akan menendangmu dengan kakiku, jawabku sengit. Lakukan kalau bisa, sahutnya menantang. Aku tidak punya pilihan lain. Kakiku yang bebas tidak dicengkeraman olehnya segera kuayunkan padanya. Siapa suruh menantang Diana? Tapi ternyata aku lupa kalau aku wanita. Kekuatanku tentu jauh di bawahnya. Apalagi Mas Danang, rajin berolahraga dan berenang. Bahkan dia gemar melakukan semua olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah. Sekarang kedua kakiku dicengkram olehnya.
Kau mau apa sekarang? Tantangnya lagi. Lepas mas, lepas, bentakku. Aku tidak mau, ejeknya. Siapa suruh berani sama suami? Kamu harus dihukum, ucapnya lagi. Mas Danang menjepit kedua kakiku dengan kakinya, kemudian menggelitik kedua telapak kakiku. Mas, udah mas, geli mas, geli. Aku berteriak histeris karena kegelian oleh ulah Mas Danang. Brak! Pintu kamar kami terbuka dengan sangat keras. Di luar sana terlihat ayah dan ibu tengah memandang kami dengan pandangan yang entahlah tidak bisa dikatakan. Aku tadi memang tidak mengunci pintunya, dan mungkin Mas Danang juga tidak melakukannya. Mas Danang berhenti menggelitikku, dan aku juga seketika terdiam. Apa yang kamu lakukan pada putri ibu, Danang? Ibu tergopoh-gopoh mendekati kami dan menjewer telinga Mas Danang. Ayah menatap kami dengan heran dari depan pintu kamar. Aduh sakit bu, pekik Mas Danang. Apa ibu benar-benar menjewer telinga Mas Danang? Udah bu, Ayah melerai pertikaian ibu dan anak itu. Danang, Diana, kalian boleh melakukan apa saja, tapi jangan berisik. Teriakanmu bergema hingga ke kamar bawah. Pasti itu sampai ke rumah tetangga juga, ucap ayah lagi. Ayo bu, kita turun lagi. Ayah berkata sambil menggandeng tangan ibu keluar kamar kami. Aku dan Mas Danang saling berpandangan, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Bersambung.